Dia juga meminta supaya Mbak Iren Sosro Suputro sebagai juara satu MKM Award, IMA kategori umum sebagai founder sekaligus CEO Chocolatin Signature. Hal-hal yang kita harapkan juga mirip, yaitu bisa memberikan clue-clue atau kiat-kiat bisa sukses dalam hal berkiprah di UMKM, terutama di tahun ini. Kita harapkan kedua Sirkandi ini berhasil mewujudkan semangat yang sudah berhasil mewujudkan semangat Ibu Kartini dengan menunjukkan kepiawaian mereka dalam berbisnis sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pariwisata di tempat mereka masing-masing. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara, dan kita berharap apa yang disampaikan oleh kedua narasumber nanti dapat menginspirasi dan memotivasi peserta lain untuk terus berprestasi. Bahkan kami nanti tentu Pak Adang dan Ibu Ida akan memberikan semacam penjelasan bagaimana program UMKM IMA UMKM Award di tahun ini nanti, supaya rekan-rekan dari jauh-jauh dari awal sudah mengetahui, termasuk teman-teman di IMA chapter. Bapak Ibu yang saya hormati, sharing session ini diselenggarakan merupakan bukti nyata keseriusan IMA dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Selain itu, acara ini juga diharapkan menjadi wadah bagi profesional di bidang pemasaran untuk terus mengembangkan kompetensi mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan awal didirikannya IMA oleh Bapak Hermawan Kartajaya, yaitu mengembangkan dan memajukan profesi pemasaran secara serius. Semangat ini terus digulirkan dan dipegang oleh para presiden IMA, termasuk Bapak Suparno Jasmin yang membawa visi dan semangat baru untuk memajukan dunia pemasaran di Indonesia. UMKM memang memegang peranan penting di suatu negara dan termasuk di Indonesia. Mereka tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto, tapi juga menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja dan penggerak inovasi di berbagai sektor industri. Ini saya ngutip beberapa data yang kita bisa menjadi acuan ya. Berdasarkan Mastercard Recovery Insight di emang tahunnya udah 5 tahun yang lalu, tapi bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita, yang dikeluarkan tahun 2020, yaitu laporan berupa Small Business Research. Mereka mereport terdapat negara-negara di seluruh dunia yang berhasil mengalami peningkatan hampir 30% atau lebih terhadap formasi bisnis baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita bisa melihat negara-negara tersebut adalah diantaranya Inggris itu bisa mengembangkan atau menumbuhkan sektor UMKM ini dengan pertumbuhan 101%. Amerika udah negara maju itu juga bisa menumbuhkan 86%. Australia 73%, Jerman, Kanada 62 dan 58%, Italia 44%, Prancis 40%, Jepang 38%, Brasil 35%, dan Thailand 29%. Selain itu, beberapa negara telah berhasil mengembangkan sektor UMKM dengan sangat baik. Contohnya adalah Tiongkok atau Cina. Negara ini sukses menumbuhkan atau menumbuh kembangkan UMKM besar dengan signifikan melalui berbagai dukungan fasilitas. Bahkan pada tahun 2025 ini, Tiongkok atau Cina memiliki ambisi besar menjadi UMKM sebagai inti dari manufaktur globalnya. Kita lihat beberapa kemajuan di bidang EV, ya, mobil EV ataupun motor yang disupport oleh UMKM yang ada di sana. Hal ini sebagaimana tercermin dalam strategi besar mereka, yaitu a leading high-end manufacturing superpower. Keberhasilan ini tidak lepas dari tekad para pelaku UMKM yang berpikir jauh ke depan atau beyond mindset untuk terus tumbuh dengan memanfaatkan fasilitas dan dukungan dari pemerintah serta pemangku kepentingan di negara tersebut. Negara lain misalnya Malaysia. Malaysia juga menjadi contoh sukses. Negeri jiran ini terus mengembangkan UMKM agar mampu menembus pasar internasional. Berdasarkan data CNBC Indonesia,
Ekspor UMKM Malaysia tumbuh sebesar 17,2% pada tahun 2024, melampaui Indonesia yang pertumbuhannya di angka 15,65%. Meski terlihat tipis antara 17,2 dan 15,65, kita perlu mencatat bahwa Indonesia memiliki jumlah UMKM lebih besar, yakni 65,47 juta UMKM dibanding Malaysia yang hanya 1,23 juta UMKM. Harapannya nanti teman-teman dari VP UMKM juga bisa memberikan masukan apakah data yang kami kutip ini benar atau bagaimana, dan kita coba kembangkan untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Contoh lain adalah Jepang. Salah satu produsen otomotif terbesar di dunia yang saat ini masih diakui dunia ya. UMKM di Jepang ini khususnya dalam industri manufaktur memiliki produktivitas 2 kali lipat dibanding UMKM di negara maju lainnya. Sebagai ilustrasi, UMKM yang memproduksi ban karet misalnya di Jepang mampu menghasilkan 2 ban dalam waktu 1 jam dibandingkan UMKM serupa di negara lain yang hanya eh, satu ban dalam waktu yang sama. Nah, keunggulan ini bisa dicapai berkat agresivitas UMKM Jepang dalam membangun kolaborasi dengan perusahaan besar dan pemerintah, sehingga mereka mampu berkembang secara mandiri dan lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh peserta. Kita akan ambil uh, media atau forum ini sebagai penambahan wawasan dari narasumber untuk membantu bisnis kita semuanya segera bisa tumbuh lebih bagus dan lebih maju ke depan serta mampu bersaing di kancah internasional. IMA terus berfokus pada pengembangan UMKM di Indonesia guna mendukung program pemerintah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan UMKM berperan penting atas peningkatan perekonomian nasional. Kita tahu menurut data BPS tahun 2024, UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB nasional. Tidak hanya itu, UMKM juga berperan dan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia. Sebanyak lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia diserap oleh sektor UMKM. Melihat angka tersebut, kita bisa melihat ini menunjukkan bahwa peran penting UMKM sangatlah besar ya, atau diakui, sehingga pemerintah memprioritaskan UMKM sebagai engine utama penggerak roda perekonomian. Keseriusan pemerintah ini juga ditunjukkan dengan membentuk kementerian khusus untuk UMKM agar dapat berfokus pada pengembangan UMKM pada pemerintahan terpilih saat ini ya. Di lain sisi, beberapa program yang tengah diusung oleh Kementerian UMKM di era pemerintahan saat ini, kita bisa lihat beberapa poin besar, misalnya menciptakan integrasi yang kuat di seluruh rantai pasok yang melibatkan pelaku UMKM. Berikutnya, menghapus tagihan piutang macet kepada 3 bidang UMKM. Ketiga, pemanfaatan ekosistem pasar digital UMKM atau PADI ya. Nah, sedikit mengenai kedua narasumber yang ada pada hari ini, mungkin nanti akan diperkenalkan lebih jauh oleh Pak Moderator, Pak Adang. Ya, kita sudah tahu bahwasanya di beberapa media sudah diberitakan Ibu Yuliza Zain yang merupakan lulus sarjana ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus, merupakan penggerak dan memberi semangat kepada pemuda di kampungnya. Yuliza Zain merupakan pionir penggerak lahirnya Desa Wisata Kubu Gadang yang telah berhasil mencatatkan sejumlah torehan prestasi. Ya, di antaranya perempuan yang inspiratif Sumbar ini adalah menjadi wanita atau perempuan inspiratif Sumbar pada tahun 2019 dan hal yang sama di tahun sebelumnya, predikat yang sama di tahun sebelumnya, serta tentu di juara 1 IMA UMKM Award di bidang desa wisata. Nah, berikutnya kita lihat sedikit Mbak atau Ibu Iren Suroso Putra yang merupakan lulusan PR Universitas Budi Luhur. Prestasi yang dicatat oleh Irena diantaranya adalah terpilih sebagai narasumber persiapan penutupan Sekretariat Negara RI, menjadi moderator di dalam acara graduation
Growpreneur Bank BRI. Nah ini terakhir tentu yang juara 1 terakhir kemarin ya. Tapi itu semua lebih banyak catatan yang akan dibacakan oleh nanti moderator ya. Nah, sebagai penutup dari semua rangkaian tadi intro yang saya buka tadi, kita dapat mengutip ada 4 ya kiat-kiat sukses yang disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pada kesempatan sebelumnya, yaitu dengan akronim LIDI ya. L pertama itu dah loyalitas, loyal kepada konsumen dengan menghadirkan layanan yang optimal untuk kepuasan pelanggan. Kedua, integritas, yaitu jujur dalam menjalankan usaha agar dapat berjalan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah D-nya disiplin. Setiap bisnis harus memiliki standar yang tinggi, salah satunya seperti mengirimkan produk dengan tepat waktu. Jadi kedisiplinan dalam delivery ya. Dan yang terakhir adalah inovasi, yaitu terus mampu mengembangkan bisnis dan memudahkan ide-ide baru ya. Nah, format LIDI ini semua orang rasanya telah memegang dengan baik. Nah, bagaimana bagi teman-teman yang baru mulai dan baru masuk dalam ukuran waktu yang belum lama, mungkin tambahan-tambahan kiat atau catatan yang bisa dikutip dari beberapa sumber, kita bisa melihat yang penting bagi kita seorang UMKM itu punya niat dulu nih, punya niat, motivasi berapi-api untuk maju serta mindset yang bersifat solutif. Jadi memberikan sesuatu ada semacam jalan keluarnya bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Selalu belajar membuat perhitungan dan melakukan riset-riset kecil tentang kebutuhan pasar bagi teman-teman yang ada di satu tempat ya, apakah di desa ataupun di perkotaan. Dan sehingga nanti melakukan hitungan-hitungan itu yang terukur sehingga kita bisa dari sisi mana berdasarkan riset itu kita bisa masuk ke bidang atau sektor UMKM yang dibutuhkan masyarakat. Hal penting lainnya adalah kreativitas atau dalam memecahkan masalah dengan ide-ide yang besar dan signifikan sehingga memberikan dampak yang luar biasa kepada stakeholder yang ada di sekitarnya. Dan tentu berikutnya adalah kecakapan dalam membuat keputusan. Jadi kalau berpikir, berdiskusi terus, biasanya itu tidak susah akan jalannya. Tapi ada kecepatan berpikir dan membuat keputusan serta eksekusi setiap program yang diputuskan. Sehingga ini benar-benar terrealisasi dengan baik ya. Dan yang terakhir, tentu berusaha terus-menerus dan berikhtiar melakukan perbaikan di berbagai sisi dengan semangat pantang menyerah serta berdoa tentu kepada Yang Kuasa untuk keberhasilan ke depan ya. Akhir kata, semoga acara kita hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dan saya berharap kepada semua yang hadir, silakan bertanya dengan yang sudah dipersiapkan untuk kemajuan teman-teman dan kita semua di bidang UMKM. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.